Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ya selamat datang kembali. Dan seperti biasa ya teman-teman, gue selalu berharap kalau kabar kita itu selalu dalam keadaan baik, dan kondisi kita juga selalu dalam kondisi yang selalu sehat. Dan apapun yang sedang kita kerjakan, apapun yang sedang kita lakukan, semoga semuanya selalu diberkahi. Dan yang terpenting, semoga kita semua itu selalu ada di dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, banyaknya komentar-komentar yang bilang, bang gue kena tipu lah, bang gue inilah, bang gue itulah gitu ya. Ya intinya banyak sekali teman-teman kita di luar sana itu yang kena tipu sama debt collector yang nggak tahu debt collector asalnya dari mana ya, yang ujung-ujungnya minta sejumlah uang ya, supaya apa, supaya datanya di hold lah atau apalah segala macam gitu ya. Nah di sini gue mau membagikan sebuah percakapan di WhatsApp ya, sebuah percakapan di WhatsApp yang mana di sini ada nasabah yang gak baik yang sedang ditagih oleh debt collector. Tapi posisinya menurut gue isi chatnya ini lebih ke teror aja teman-teman, cuman teror aja supaya nasabah ini merasa khawatir, terus takut dan lain sebagainya ya. Dan inti dari isi chat yang dikirimkan oleh si debt collector ini sebetulnya hanya sebatas untuk menyerang ke psikis ataupun mental dari si nasabah yang galbay ini teman-teman. Nah untuk pinjolnya apa nanti gue akan spill di akhir video setelah gue bahas isi chatnya itu seperti apa, dan nanti ada beberapa yang akan gue tambahkan. Dan nanti di endingnya gue akan sebutkan nama aplikasinya. Ini aplikasi pinjol yang cukup besar, penggunanya juga banyak sekali, dan yang galbaynya juga lumayan banyak sekali. Oke, kita mulai ya teman-teman. Untuk isi chat yang pertama, kakak lagi di mana kakak? Posisi di rumah atau di tempat kerja? Beta Deng Jansen Watimena dari Tanah Abang. Ya, terus berikutnya si DC ini telepon, cuman gak diangkat. DC ini kembali WhatsApp 1 menit kemudian, lagi sibuk kakak, nggak dijawab lagi sama si nasabah. Terus di sini gue nggak tahu ini emang nggak dijawab atau belum dijawab ya, karena kalian bisa perhatikan waktunya itu betul-betul berdempetan teman-teman. Terus si DC ini telepon lagi 2 kali, telepon di menit yang sama. Terus berikutnya dia WhatsApp di 1 menit berikutnya, dia WhatsApp, lagi sibuk kakak, nona beta telepon sing angkat kakak. Ya dia telepon, kenapa nggak diangkat mungkin gitu ya. Nah masih di menit yang sama si DC ini video call sampai 2 kali. Ya gua nggak tahu tujuannya apa, mungkin biar seolah-olah kita tuh nggak, si nasabah ini nggak mau ngangkat teleponnya dia mungkin gitu ya, untuk report atau apalah gitu, nggak paham juga gua, karena waktunya berdempetan banget teman-teman. Nah terus di sini dia WhatsApp lagi, kau ini beta mau bicara baik-baik, kau seng baik sama kita orang. Ya dia WhatsApp seperti itu. Jadi buat teman-teman yang nggak paham ya, jadi dia WhatsApp gini, kau ini saya mau bicara baik-baik, kau yang baik sama kita orang. Ya lu yang baik sama gua lah, intinya gitulah. Nah terus berikutnya dia WhatsApp lagi teman-teman di menit yang sama tuh ya, di 15.47 dia WhatsApp lagi, beta anggap kau cash sepele deng persoalan kau kakak. Ya ini gua nggak tahu DC-nya emang nggak sekolah apa gimana, atau mungkin pas belajar bahasa Inggris juga dia nggak masuk atau gimana. Nah di sini bilang kau kase sepele ya, kase sepele mungkin maksudnya itu cash ya, cash sepele deng persoalan kau kakak. Jadi saya anggap kau cash sepele, saya anggap kau punya masalah itu sepele lah intinya, dengan persoalan kau kakak ya, dengan persoalan kamu kakak, dangke kakak ya, di 1 menit berikutnya. Nah terus selang beberapa menit barulah dijawab sama si nasabah, ditanya sama si nasabahnya, ini dari mana ya gitu. Terus dijawab lagi langsung tuh, cepet banget balasnya tuh, 1 menit kemudian langsung dibalas sama si DC ini, beta dari Tanah Abang kakak, kakak lagi di mana kakak. Dia lagi nanya lagi di menit yang sama, terus ditelepon lagi dalam 1 menit berikutnya. Terus di 1 menit berikutnya karena nggak diangkat, mungkin dia kesel ya, jadi dia WhatsApp lagi, kau ini gitu. Nah dijawablah sama si nasabah ini ya, dijawabnya itu
Cuma 2 menit ya teman-teman, cuma 2 menit doang baru dijawab. Dari Tanah Abang dari mana, keperluannya apa. Nah ini jawabannya, terus dijawab lagi sama si DC-nya. Mohon kata kakak bisa beta bicara tuh sama kakak Nona gitu ya. Gua nggak paham nih dia tuh ngomong apa sebetulnya, mungkin ya si nasabah itu mikirnya gitu. Karena di sini katanya berbolak-balik, terus ya intinya pakai, ya teman-teman tahu lah ini bahasa dari daerah mana. Nah terus di sini juga dijawab lagi nih sama si nasabahnya. Selang 4 menit itu dijawab lagi sama si nasabah, apa keperluannya mau bicara, kalau nggak jelas dari mananya gimana saya mau angkat telepon. Nah ini yang perlu teman-teman contoh. Kalau misalkan kalian mendapatkan contoh seperti ini ya, kalau kalian mendapatkan kasus yang sama kayak gini ya, kalau kalian mendapatkan case yang sama ya yang sama kayak gini, kalian cukup ikutin jawab yang seperti ini ya. Kalau misalkan kalian nanya seperti ini terus nggak dijawab sama si DC-nya ya, si DC-nya nggak mau bilang dari mana, dari perusahaan apa, dari pinjol apa, kalian nggak usah mau ngobrol sama dia. Tapi kalau misalkan kalian emang iseng banget gitu ya, gabut banget, kalau mau dijawab ya jawab aja ya, tapi jawabnya kayak gini, jangan kalian ladenin ya, jangan kalian ladenin, jangan terburu-buru panik, intinya itu. Kita lanjut teman-teman. Jawab lagi nih sama si DC-nya nih 1 menit kemudian. Ah kakak, ini beta mau bicara baik-baik. Ah kakak, saya mau bicara baik-baik. Kalau seng baik, kakak seng baik sama kita orang. Ya, deng persoalan kau, pengutang, beta sama kawan-kawan tangani kakak. Nah jadi mungkin di sini tuh yang buat teman-teman yang nggak paham nih, buat teman-teman yang nggak paham, oke? Kakak yang baik sama kita orang, ya dengan persoalan kau punya hutang. Ya, beta sama kawan-kawan. Jadi kasus galbainya si nasabah ini ditangani oleh dia lah ya. Jadi ini bisa dibilang, tadi kan gue di awal bilang gue nggak tahu ini dari mana ya, karena gue juga baru baca nih teman-teman, gue juga baru baca. Jadi di sini intinya ini pihak ketiga ya, ini pihak ketiga, dia tuh penyedia jasa lah ya, dia tuh penyedia jasa. Mungkin dia di hire sama satu perusahaan, terus dia dipekerjakan sebagai tim penagihan lapangan ya. Jadi jasa dari perusahaan tersebut digunakan oleh pinjol dan dikirimlah si Om Beta ini teman-teman ya. Oke kita lanjut. Beta sama kawan-kawan tangan yang tadi ya. Terus di sini ada juga dia WhatsApp lagi teman-teman di 1 menit berikutnya. Di mana kau posisi, di tempat kerja atau di rumah kau Nona ya. Itu di 1 menit yang sama dijawab lagi lah masih nasabah ini 6 menit berikutnya teman-teman. Hutang di mana? Jelaskan dulu kau ini dari mana, dari perusahaan apa. Tiba-tiba telepon, tiba-tiba WA dengan bahasa yang saya nggak paham. Ya kan bener kan, dia nggak paham dengan bahasa yang saya nggak paham. Tolong jelaskan dulu kau siapa dan dari mana. Kalau mau menanyakan perihal hutang, kau jelaskan dulu hutang apa dan dari perusahaan apa. Kalau jelaskan enak bicaranya. Oke. Nih contoh teman-teman ya, buat kalian yang suka aduh bang gue takut DC ini contoh aja kayak gini. Lu nggak usah takut lagi, ngapain lu takut sama DC, pertanyaannya kan. Udah tuh nggak dijawab lagi sama si Om Beta DC ini ya, nggak dijawab lagi teman-teman. Terus ini 24 November 2025 ini tuh kalau nggak salah dia bilang sih 2 hari berikutnya ya, si nasabah ini bilang 2 hari berikutnya atau 3 hari lah gitu, pokoknya hari-hari berikutnya dia si Om Beta DC ini WA lagi. Alamat kakak betul kakak ya. Ini sorry gua blur karena ini alamat orang lain ya, gak boleh privacy. Oke kakak Dangke. Ya, dia bilang oke kakak Dangke. Cuman pertanyaan gue satu di sini teman-teman, kalau kalian orang timur, kalau kalian bilang makasih itu bilang makasihnya seperti apa? Oke, makasih aja atau apa? Ini Dangke. Kalau Dangke itu setahu gua bahasa Jerman teman-teman ya. Jerman apa Belgia gitu intinya. Artinya sih terima kasih gitu ya. Nah jadi gitu teman-teman isi chatnya. Nah jadi di sini gue mau ngasih tahu kalian, kalau kalian ada dalam kasus yang sama kayak gini, kalau kalian mendapatkan contoh-contoh chat teror yang seperti ini, kalian itu jangan dulu panik ya. Kalian cross check ulang, kalian validasi dulu ini betul atau tidak. Atau ini cuma sekedar ancaman atau cuma buat nakut-nakutin. Karena DC-DC itu hal yang biasa dia lakukan tuh satu, dia akan menyerang kalian secara psikis, secara mental ya. Itu yang penting ya, yang biasa dilakukan sama debt collector.
Kalau itu nggak kena, ke kalian, kalian itu udah ibaratnya kebal dengan hal-hal kayak gitu. Itu DC tuh udah pusing sendiri. Ya itu DC udah pusing sendiri. Ya yang ada ujung-ujungnya dia cuman apa? Maki-maki, marah-marah, udah gitu doang. Nggak akan ada lagi yang bisa dia lakuin selain itu. Ya. Jadi teman-teman juga kalau misalkan ngadepin DC yang marah-marah, kalian nggak usah takut. Kalian screenshotin aja, ya itu buat jadi nanti bukti pelaporan ke pinjol yang kalian gunakan. Ya pokoknya intinya kalian harus cari tahu dulu. Kalau misalkan dapat yang seperti ini, kalian tanyakan ya, seperti si nasabah ini kalian tanyakan dulu dari mana. Jangan kalian lanjutkan percakapannya ke arah yang dia mau, ya. Arah yang dia mau itu maksudnya ke arah hutang. Intinya kalian tetap tanyain dulu deh. Lu dari mana, lu dari perusahaan apa, lu dikirim dari pinjol apa, intinya gitu ya. Dan dari banyaknya kasus ya, kita bukan mau mendiskreditkan sebuah profesi orang lain gitu ya, baik itu DC atau apapun. Kita harus waspada, dalam artian banyaknya kasus sekarang itu banyak orang yang tertipu oleh DC, penipuan DC ya. Contohnya apa ya, dia ngaku DC dari pinjol apa misalnya, ujung-ujungnya dia cuma minta sejumlah uang ke kalian ya, diembel-embeli dengan nanti datanya di hold lah, atau nanti datanya akan dibantu dihilangkan lah, atau nanti nggak akan didatengin ke rumah lah. Ya itu jangan percaya, nggak bisa percaya sama hal-hal kayak gitu ya, karena nggak ada yang kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan emang DC mau datang aja. Kalau emang DC udah disuruh datang, dia pasti datang. Nah kecuali kalau DC-nya emang males. Oke, ya contohnya apa? DC yang udah males buat datengin nasabah, ya itu biasanya mereka cuman apa? Mereka tuh tetap datang ke kalian, ke rumah kalian, tapi nggak ngedatengin kalian, nggak nemuin kalian teman-teman. Yang dia lakuin cuma apa satu? Dia tuh cuma foto di depan rumah kalian, kirim ke kalian, report ke kantornya, udah selesai. Padahal sebenarnya dia nggak datang ke rumah kalian. Ya maksudnya nggak menemui si nasabah itu gitu. Itu biasanya debt collector yang udah malas buat nagih. Ya. Ini gue dapat ini tuh info yang kayak gitu dari salah satu debt collector juga ya. Gue dikasih info kayak gitu. Jadi kalau debt collector tuh sebetulnya gini teman-teman, sekali, 2 kali, 3 kali dia nagih, dia nggak dapat apa yang dia mau, itu penagihan berikutnya tuh dia udah malas tuh ya, dia udah malas buat berkunjung lagi ke si nasabah. Ya paling cuman kayak gitu, datang ke lokasi, ke alamatnya, dia foto gitu ya, udah ditinggal balik ya. Habis itu dia report deh ke kantornya. Nah nanti paling kasusnya berikutnya dilimpahin ke debt collector yang lain. Itu kalau debt collector pihak ketiga yang beneran. Nah kalau yang kayak gini ya, ini gue bisa pastiin ini tuh cuman teror doang, supaya apa? Supaya mental lu tuh lemah, supaya psikis lu, mental lu tuh jatuh. Jadi lu apa ya, hidup dengan rasa takut, hidup dengan rasa kekhawatiran yang terus-terusan menghantui ya teman-teman, kayak gitu. Jadi inti dari video ini gue cuma mau ngasih tahu kalian, jangan mudah percaya dengan kalimat-kalimat WhatsApp yang dikirimkan oleh debt collector. Karena bocorannya satu teman-teman, debt collector dari timur itu nggak berbicara kayak gini di WhatsApp. Dia biasanya cuma ya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar lah ya. Dia pakai bahasa Indonesia aja, terkecuali kalau telepon mungkin logat orang kan kita nggak bisa rubah ya. Misalkan contohnya gue punya teman orang Palembang atau punya teman orang Medan, logatnya itu nggak bisa dirubah ya. Logat dari daerahnya itu akan tetap ke bawah kalau dia ngomong langsung. Tapi kalau di WhatsApp itu ya biasanya pakai bahasa Indonesia doang, biasa aja gitu. Nah kasus ini gue bisa pastiin ini juga belum tentu dia itu dari timur DC-nya ya. Bisa aja dia cuma seakan-akan dia dari DC orang timur gitu ya. Karena jujur aja teman-teman ya, banyak nasabah-nasabah itu ya yang berhutang tuh takut, atau yang galbah itu takut kalau misalkan yang nagihnya itu DC-nya dari timur ya. Gua nggak paham kenapa, tapi banyaknya kayak gitu kasusnya. Nah makanya kenapa juga banyak akhirnya debt collector yang bukan orang timur tuh ya pakai logat timur ya buat nakut-nakutin, intinya itu. Nah dalam kasus ini kalau misalkan ini gue telusurin, kalau misalkan si nasabah ini mau menelusuri apa benar ini orang dari timur atau bukan, kalau ternyata bukan, ini orang bisa dicari teman-teman, bisa dicari. Karena apa? Karena dia ngerusak image orang timur
Oke, dia bisa ngerusak image orang timur, ya. Karena apa? Karena dia bukan orang timur, pakai logat timur buat takut-takutin orang lain, buat intimidasi orang lain, yang akhirnya image dari orang timur itu rusak oleh si DC ini. Gitu teman-teman ya, intinya. Jadi gue harap kalian kalau misalkan mendapatkan teror-teror seperti ini, kalian tuh jangan gampang percaya ya. Kalian cross check lagi, kalian teliti lagi bener apa enggak. Dan yang terpenting kalau misalkan emang kalian dapat yang kayak gini juga kasusnya, kalian pastiin lagi nih bener enggak ya, dia tuh dari mana, dia dari pinjol apa, apakah kalian punya hutang di pinjol itu, atau kalian punya tunggakan di pinjol itu, atau mungkin kalian galbay pinjol itu. Pokoknya intinya kalian cross check ulang, jangan sampai kalian malah jadi korban-korban penipuan lainnya ya, karena banyak kasus yang seperti itu kayak gitu teman-teman. Nah, buat kalian yang pengen tahu ini pinjolnya apa, jadi si nasabah ini memang punya beberapa tunggakan, tapi nasabah ini cuma punya tunggakan di bank ya, CC dan KTA. Nah, untuk pinjol sendiri, si nasabah ini cuma punya satu ya. Nasabah ini cuma punya satu, yang dia galbay yang gue bilang selama 8 bulan itu dari aplikasi Tunaiku ya. Kalian siapa nih yang pakai aplikasi Tunaiku, siapa yang pakai pinjol Tunaiku, siapa yang masih sampai sekarang memelihara aplikasi Tunaiku ya, kalian kalau galbay nanti suatu saat pasti akan merasakan hal yang sama. Oke teman-teman, jadi gitu aja ya videonya. Semoga apa yang gue sampaikan kalian bisa ngerti, dan semoga gue harap kalian itu bisa jadiin ini sebuah pelajaran supaya kalian kedepannya itu bisa lebih berhati-hati dan gak gampang takut, gak gampang panikan ya. Karena galbay di pinjol itu gak semenyeramkan itu. Resiko terbesarnya ya itulah ya, satu, teror dari DC, ancaman-ancaman, intimidasian dan lain-lain, dan yang paling fatal adalah kalian akan di blacklist dari BI Checking atau Slick OJK ya teman-teman. Jadi nanti ketika kalian ingin melakukan kredit atau mengambil rumah ya, KPR atau apapun itu jenisnya yang bernama kredit, itu kalian pasti akan ditolak. Kayak gitu aja teman-teman videonya. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai detik ini. Terima kasih yang sudah mau sharing di kolom komentar, karena komentar kalian itu bisa jadi info buat teman-teman di luar sana, bisa jadi edukasi juga buat teman-teman di luar sana, dan yang terpenting sharing kalian itu bisa membantu teman-teman yang sedang memiliki kesulitan sama yang seperti kita hadapi. Oke teman-teman, sekian videonya dari gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.